Nah, di depan kasir itu ada satu stand, yang mana stand itu adalah yayasan yatim. Kemudian, dengan satu niatan, dengan iktikat saya ingin membuktikan di dalam hati saya, coba nih, saya ada uang Rp50.000. Akhirnya saya keluarkan uang yang dari kantong saya sebesar 50.000, sekejap langsung saya kasih ke yang bersangkutan. Dan subhanallah, lagi-lagi keajaiban sholawat itu datang. Apa yang saya buka dan apa yang saya terima, ternyata uang yang saya terima itu di amplop dari orang tersebut sebesar 5 juta rupiah. Dan ini tidak meleset dari prediksi yang saya ucapkan dari awal. Saya mengeluarkan uang sebesar Rp50.000 tanpa meleset, Allah langsung ganti dengan uang sebesar 5 juta rupiah. Ini luar biasa, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat dan panjang umur, sehingga pada kesempatan ini kita masih tetap melantunkan, menggetarkan lisan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sahabatku, saat kita melantunkan sholawat, ada sedikit di dalam hati kita bahwa sholawat mampu memberikan satu manfaat dan keajaiban yang sangat luar biasa saat kita meyakini di dalam hati kita bahwa sholawat itu akan memberikan efek baik buat diri kita, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada kesempatan video kali ini sedikit saya akan bercerita tentang testimoni keajaiban sholawat yang langsung saya rasakan dan langsung saya ambil manfaatnya saat itu juga. Dan kejadian ini bukan kejadian yang saya alami 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Tapi kejadian ini murni fakta yang saya temukan di 1 minggu yang lalu, pada saat menjelang hari raya atau di akhir bulan Ramadan. Jadi ceritanya seperti ini. Pada saat itu, tepatnya di hari Ahad atau hari Minggu, saya ingin mencari kebutuhan untuk kegiatan hari raya, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, saya mencari kebutuhan itu di salah satu pusat perbelanjaan di daerah kota Tangerang. Nah, singkat saja ceritanya, ketika saya sudah bertransaksi ataupun membayar kebutuhan yang saya beli di kasir, nah, di depan kasir itu ada satu stand, yang mana stand itu adalah yayasan yatim. Kemudian, dengan satu niatan, dengan iktikat saya ingin membuktikan di dalam hati saya, coba nih, saya ada uang Rp50.000. Kemudian saya tidak berpikir panjang, akhirnya salah satu dari anggota yayasan tersebut atau stand yang ada di situ menghampiri saya. Kemudian memberikan satu tawaran bahwasanya dia memberikan satu brosur untuk bisa meluangkan waktu mengobrol sebentar. Tapi lagi-lagi saya tidak menggubris hal itu semua. Akhirnya saya keluarkan uang yang dari kantong saya sebesar 50.000, sekejap langsung saya kasih ke yang bersangkutan. Dan saya tidak berpikir, saya harus menulis, saya harus mengobrol. Enggak, saya langsung tinggalkan begitu saja. Saya kasih uang 50.000 kepada orang itu. Dengan penuh keyakinan, saya di dalam hati berkata seperti ini. Terima kasih ya Allah, syukron ya Allah. Engkau sudah kasih aku uang 5 juta yang sudah ada di tanganku saat ini. Itu saya langsung yakin seperti itu. Dengan wasilah uang 50.000, Allah sudah kasih tuh uang tuh 5 juta.
Akhirnya saya bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu terus saya ucapkan sampai di rumah, saya ucapkan masih seperti itu. Tiba-tiba malam takbiran, selepas sholat isya sambil santai-santai membaca sholawat Syajaratul Nuqut 400 kali. Selepas mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqut, tiba-tiba ada orang datang ke rumah, ketuk pintu, kemudian mengobrol, dan anehnya dia menyatakan bahwa, Ustadz, saya punya hutang sama Ustadz, dan hutang ini baru bisa saya bayarkan saat ini juga. Dan anehnya, hutang yang orang itu punya itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Dan saya, demi Allah, saya lupa saat dulu menghutangi orang itu. Akhirnya dia masih bersikukuh, saya punya hutang sama Ustadz, saya punya hutang sama Ustadz. Akhirnya ya sudah, kalau memang seperti itu, kalau memang ada silakan, dan kalaupun tidak ada Bapak uangnya, dan saya tidak masalah seperti itu, saya sudah ikhlaskan. Tapi orang itu masih bersikukuh, saya punya hutang Ustadz yang terjadi pada 10 tahun yang lalu. Akhirnya saya ingat-ingat, ya mungkin orang itu memang punya hutang sebenarnya ya. Akhirnya apa? Selepas saya ngobrol, selepas saya bercengkrama dengan beliau, akhirnya beliau memberikan amplop dan membayarkan hutangnya kepada saya. Kemudian selepas beliau pulang, saya langsung buka amplop tersebut, dan subhanallah, lagi-lagi keajaiban sholawat itu datang. Apa yang saya buka dan apa yang saya terima, ternyata uang yang saya terima itu di amplop dari orang tersebut sebesar 5 juta rupiah. Dan ini tidak meleset dari prediksi yang saya ucapkan dari awal. Saya mengeluarkan uang sebesar 50.000 rupiah tanpa meleset, Allah langsung ganti dengan uang sebesar 5 juta rupiah. Ini luar biasa sahabat. Keajaiban sholawat itu sangat-sangat terbukti kalau kita punya keyakinan. Makanya ada istilah law of attraction. Artinya ada hukum tarik-menarik. Jadi uang, harta yang kita infakkan kepada orang yang membutuhkan, Allah pasti berikan. Allah pasti nggak akan menunda-nunda apa yang telah diberikan kepada hambanya, kepada orang yang membutuhkan. Ini terbukti sahabat. Jadi artinya di luar dugaan. Saya memberikan 50.000 rupiah, Allah langsung ganti 5 juta rupiah saat itu juga. Seperti itu. Dan saya yakin dengan sholawat ini. Jadi selama saya dari mulai keluar dari pusat perbelanjaan itu, saya terus bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai di rumah. Kemudian selepas itu, selepas sholat isya, saya langsung mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqut 400 kali. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menyatakan dirinya bahwa dia punya hutang sama saya, dan itu terjadi 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba setelah saya buka, amplopnya ada 5 juta rupiah. Subhanallah sahabat. Jadi hukum law of attraction sangat luar biasa sambil kita mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqut, kemudian kita padukan dengan law of attraction, hukum tarik-menarik, meyakini bahwa Allah bakal kasih kita kemudahan, Allah bakal kasih kita manfaat. Jadi intinya, bagi kalian yang ingin mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqut atau sholawat-sholawat lain yang berkaitan dengan keberkahan rezeki, mengalir banyaknya rezeki, kalian harus padukan teknik law of attraction atau hukum tarik-menarik. Ini sangat luar biasa sahabat. Dan ini dibuktikan sendiri oleh saya dan bukan orang lain. Karena pada prinsipnya, keyakinan kita harus benar-benar ditingkatkan bahwa sholawat yang kita amalkan, sholawat yang kita baca akan memberikan banyak rezeki. Jadi sekali lagi, yakinkan diri kita bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini mampu untuk bisa merubah diri kita, terutama dalam hal apapun yang kita inginkan, dan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian yang masih ragu tentang keajaiban sholawat, silakan, itu prinsip kalian. Intinya kembali kepada diri kalian masing-masing. Oleh karenanya,
bagi yang sudah mengamalkan tapi belum juga kalian menemukan keajaiban sholawat itu sendiri, jangan sungkan-sungkan dan jangan mudah putus asa. Istiqomahkan di dalam diri kalian untuk selalu mengamalkan sholawat Syajaratul Nuqud sehabis sholat isya sebanyak 400 kali. Insya Allah, Allah akan kasih mudah, Allah akan temukan kita keberkahan dan kelancaran dalam mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, apa yang saya utarakan, apa yang saya share dan saya testimonikan pada video kali ini bukan semata-mata untuk pamer dan lain sebagainya, akan tetapi untuk memberikan dorongan kepada kalian bahwasanya keajaiban sholawat itu ada dan bisa dibuktikan oleh kita yang punya keyakinan yang kuat. Oleh karenanya, bukan semata-mata untuk hal apapun, tetapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, fahadits, kita disuruh bersyukur, kita disuruh bertestimoni untuk menyampaikan kebaikan supaya orang lain bisa ikut kebaikan yang kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan testimoni ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.